Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada Kisah Para Rasul bab 11 yang terdiri dari dua perikop. Yang pertama, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Yang disusul perikop kedua, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Perikop yang pertama adalah semacam kesimpulan dari apa yang sudah terjadi dan disampaikan di bab 10. Tetapi perikop yang kedua, yaitu Barnabas dan Saulus ke Antiokhia, menyampaikan kepada kita informasi yang baru. Ternyata paroki pertama itu lahir di Antiokhia. Dikatakan di sana ayat 26, setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi, perkembangan gereja itu memang beranjak dari lingkup bangsa Yahudi, karena Yesus adalah orang Yahudi, demikian pula ke-12 rasulnya adalah orang Yahudi, betul. Tetapi pelan-pelan Roh Kudus menuntun gereja perdana untuk juga membuka diri bagi bangsa-bangsa yang lain. Maka halangan-halangan kultural, halangan-halangan budaya itu tidak lagi menjadi halangan setelah ada pewahyuan kepada Santo Petrus tentang bahwa semua makanan itu dinyatakan sebagai makanan yang halal. Itu, ya. Jadi juga perkembangan gereja itu adalah berkat tuntunan dari Roh Kudus yang memberikan pewahyuan, memberikan penyertaan dan bimbingan kepada para rasul. Itu yang penting. Tetapi juga saya ingin menerangkan sedikit tentang istilah Kristen di sini. Tentu Kristen di sini adalah orang yang mengikuti Kristus. Jadi bukan Kristen Protestan, tentu bukan yang dimaksud di sini. Kenapa? Karena Kristen Protestan itu kan nanti, ya, pada abad 16 itu baru akan muncul skisma besar antara gereja Katolik dengan gereja-gereja denominasi Protestan. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, maka yang dimaksud dengan Kristen itu ya siapapun yang mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, perkembangan gereja perdana ini terjadi berkat kerjasama dari kelompok Yahudi maupun kelompok non-Yahudi. Maka kita juga diajak untuk terbuka, merangkul, bekerja sama dengan siapapun, tidak peduli latar belakang mereka. Yang penting kita bersatu dalam cinta kasih Tuhan. Juga pertama-tama dalam keluarga kita, dalam lingkungan tetangga kita yang terdekat, dan nanti semoga meluas juga ke lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.